Flick langsung bikin gebrakan hebat dengan meninggalkan warisan tiki-taka Barcelona. Filosofi peninggalan Pep Guardiola ini diganti dengan permainan cepat tanpa banyak umpan basa-basi. Racikan strategi Flick nggak butuh waktu lama untuk bikin Los Culés menggila. Barcelona sukses menjadi klub tersubur di La Liga dan Liga Champions berkat punya serangan kilat. Blaugrana juga semakin moncer karena kembalinya performa sejumlah pemain asli Spanyol. Bagaimanakah kehebatan Hansi Flick menerapkan filosofi barunya di Barcelona? Perubahan sejak meninggalkan taktik Pep Guardiola. Barcelona sempat kembali bermain tiki-taka setelah dipimpin oleh Xavi Hernandez pada 2021. Ex-pemain Blaugrana ini bertekad menghidupkan filosofi peninggalan Pep Guardiola. Di era pelatih botak ini, Los Culés berhasil meraih 6 trofi dalam satu musim berkat filosofi tersebut. Xavi juga berencana mengikuti jejak Johan Cruyff sebagai legenda Barcelona. Pada akhirnya, idenya sama dengan Johan Cruyff. Kami harus bekerja dengan taktis, menekan tinggi, dan mendominasi bola, singgung Xavi. Keputusan sang pelatih mengembalikan DNA tiki-taka Barcelona ternyata berbuah manis. Di musim 2022-2023, Los Culés sukses merebut mahkota juara La Liga dari Real Madrid. Padahal Blaugrana sempat terpuruk karena dipaksa bermain filosofi umpan lambung oleh Ronald Koeman. Media di Atletik sampai menyebut pemain Los Culés mirip dengan Stoke City. Keberhasilan meraih trofi La Liga bikin Xavi ingin terus setia dengan filosofi tiki-taka. Dalam sejarah Barcelona, kami bermain dengan cara tertentu. Dengan filosofi tiki-taka ini, kami berhasil memenangkan 5 gelar Liga Champions. Barcelona era Guardiola dan Messi saat itu berhasil bikin satu dunia iri. Namun omongan jumawa Xavi ini langsung dibantah oleh Koeman selaku ex-pelatih Barcelona. Juru taktik asal Belanda ini menyebut filosofi tiki-taka sudah ketinggalan zaman. Barcelona hidup di masa lalu. Dari 4-3-3, dari tiki-taka, sepak bola telah berubah. Sekarang lebih cepat dan lebih banyak kontak fisik. Anda nggak bisa hidup di masa lalu, tegas Koeman. Berbanding terbalik dengan Ronald Koeman, Hansi Flick justru sangat menghormati filosofi tiki-taka. Namun sang pelatih nggak mau hanya mengandalkan strategi peninggalan Pep Guardiola ini. Flick ingin anak asuhnya bermain lebih cepat demi memperbesar peluang mencetak banyak gol. Setelah dilatih Xavi Hernandez, Barcelona kurang subur meski banyak menguasai bola. Alhasil Flick menilai tiki-taka bakal kurang cocok untuk diandalkan membantai lawan. Di sini tradisinya adalah bermain dengan umpan-umpan, tapi saya juga ingin mereka langsung mencetak gol. Mereka harus lebih fokus untuk mencetak gol, ungkap Flick. Sebelumnya, pelatih asal Jerman ini juga pernah mengubur filosofi tiki-taka di Bayern Munchen. Padahal Guardiola sudah berusaha keras mewariskan skema tersebut ke FC Hollywood. Namun racikan strategi Flick ternyata lebih sukses hingga membawa Bayern Munchen meraih sextuple. Sementara Guardiola justru gagal mempersembahkan trofi Liga Champions untuk Bayern. Philipp Lahm memuji keberanian Flick membuang filosofi tiki-taka yang sempat dipakai di Rotten. Final Liga Champions Bayern Munchen menunjukkan bahwa filosofi baru telah memantapkan diri di sepak bola Eropa. Gayanya jelas, bergerak berbeda dari taktik yang diusung Pep Guardiola. Gacor dengan skema manjakan penyerang. Keputusan Hansi Flick menanggalkan strategi tiki-taka langsung terbukti hasilnya. Dengan permainan yang lebih cepat, Barcelona semakin mudah membantai lawan-lawannya. Di papan klasemen La Liga, pasukan merah biru unggul jauh dari Real Madrid. Bukan hanya torehan poin, Barcelona juga mencetak 40 gol. Lebih banyak dari El Real yang hanya mengoleksi 21 gol. Padahal harga transfer lini serang Los Blancos punya nilai fantastis seharga 600 juta euro. Sementara para atakante Barcelona hanya bernilai sekitar 275 juta euro. Ketajaman Barcelona semakin menyala karena dua pemainnya menguasai daftar top skor La Liga. Robert Lewandowski mengoleksi 14 gol, sementara Rafinha sudah mencatat 7 gol. Wajar jika filosofi permainan cepat racikan Flick dipuji tinggi oleh Fermin Lopez. Pelatih memberi kami banyak kepercayaan diri dan rasa aman saat bermain.
Flick membantu kami semua dan itu terlihat di lapangan. Kami bermain baik dan meraih hasil bagus, ungkap Fermin. Sanjungan lainnya juga datang dari mantan pelatih Bayern Munchen yakni Jupp Heynckes. Flick mendapatkan banyak rasa hormat atas sopan santun dan perilakunya. Hansi adalah orang yang empati dan terbuka dalam berkomunikasi. Namun racikan strategi Flick di Barcelona justru nggak berhasil bikin Thierry Henry terkesan. Saya nggak berpikir Hansi Flick memulai era baru. Xavi yang memulainya. Ia melanjutkan apa yang telah dilakukan Xavi, beber Henry. Serangan kilat Hansi Flick di Barcelona kembali memakan korban usai membantai Red Star. Kemenangan 2-5 berhasil dicatatkan Los Culés di markas klub asal Serbia ini. Inigo Martinez membawa Barcelona unggul cepat dari tuan rumah di menit 13. Namun Red Star sempat menyamakan skor di menit 27 berkat usaha Silas. Setelah skor imbang 1-1, Barcelona langsung tancap gas mencetak gol tanpa ampun. Brace Robert Lewandowski kembali membawa Blaugrana unggul 1-3. Rapinya dan Fermin Lopez melengkapi dominasi Los Culés dengan mengubah skor menjadi 1-5. Red Star sempat mencetak gol hiburan di menit 84 lewat aksi Melson. Kemenangan bantai 2-5 ini bikin Barcelona makin nyaman di zona 8 besar. Flick semakin optimis bisa membawa El Barca memutus puasa gelar Liga Champions. Syaratnya Barcelona harus bisa terus meraih kemenangan demi melaju ke babak paling akhir. Saat ini saya bahkan tidak melihat klasemen karena saya hanya peduli dengan kemenangan. Memenangkan Liga Champions membutuhkan banyak kerja keras. Ada banyak tim bagus yang memiliki tujuan yang sama dengan kami. Jadi itu berarti Anda harus berupaya sekeras mungkin. Ambisi Flick membawa Los Culés juara mendapat dukungan dari legenda Barcelona. Sebut saja Rivaldo yang gak ragu mendukung mimpi Flick memboyong trofi Liga Champions. Di Barca, yang penting adalah mencapai final dan memenangkan gelar. Jika Anda tidak membawa gelar, para penggemar dan pers akan mempertanyakan Anda. Ditambah lagi striker kenamaan Brazil ini optimis, Hansi Flick bisa meraih target tersebut. Saya melihat Barcelona yang berbeda dari musim lalu, dan saya pikir mereka sudah memiliki semua yang dibutuhkan untuk memenangkan gelar penting. Namun, Anda harus menunggu. Lanjut Rivaldo. Semakin mengandalkan darah Spanyol. Sentuhan taktik Hansi Flick ternyata juga sukses membangkitkan darah Spanyol di Barcelona. Kekuatan Blaugrana musim ini banyak bergantung kepada para penggawa La Furia Roja. Di lini belakang, Flick menyulap Inigo Martinez dan Pau Cubarsí menjadi tembok kokoh pertahanan. Dalam 4 laga terakhir di La Liga, kombinasi keduanya hanya bobol 2 kali. Inigo menjadi salah satu rekrutan terbaik yang diboyong Flick ke Barcelona musim ini. Selain skill bertahan yang kokoh, ex-pemain Athletic Bilbao ini punya jiwa kepemimpinan yang bisa diandalkan. Bahkan fans Barcelona bilang Inigo bermain seperti kapten meski tanpa memakai ban kapten. Komentar pujian kepada pemain 33 tahun ini juga disampaikan langsung oleh Jordi Cruyff. Inigo Martinez adalah pemain yang memberikan kepemimpinan di ruang ganti. Ia selalu bekerja lebih keras daripada yang lain, ujar anak dari mendiang Johan Cruyff ini. Kehebatan duo Inigo dan Cubarsí juga berpotensi menggeser Ronald Araujo dan Andreas Christensen. Kemudian di lini tengah, Flick punya trio gelandang Spanyol, yakni Pedri, Marc Casado, dan Gavi. Ketiga pemain ini bakal menjadi tumpuan skema main cepat dari pelatih asal Jerman tersebut. Pedri bahkan mendapat peran baru dari Flick untuk bermain lebih ke dalam. Jebolan Akademi Las Palmas ini bertukar posisi dengan menjadi pemain nomor 6. Padahal Pedri lebih banyak dimainkan sebagai gelandang serang di era Xavi. Memang benar saya bermain lebih ke belakang bersama Flick, tapi itu adalah posisi yang saya suka. Pada akhirnya yang saya inginkan memang adalah menguasai bola, dan semakin banyak semakin baik, ucap Pedri dilansir dari El Mundo. Sementara di lini serang ada Lamine Yamal, Fermin Lopez, dan Dani Olmo yang selalu siap diandalkan. Berkat trio ini, Flick dengan mudah menjalankan taktik serangan kilat Barcelona. Kehadiran Olmo juga sangat membantu sang pelatih karena bisa bermain di banyak posisi. Selain punya kemampuan serba bisa, jebolan La Masia ini juga bisa menjadi monster pressing. Olmo rajin bekerja keras menekan para pemain lawan saat sedang menguasai bola. Ketajaman sang pemain juga langsung terasa karena sudah mencatat 5 gol untuk Barcelona di musim ini.
Dengan revolusi hebat membuang tiki-taka, akankah Hansi Flick sukses membawa Barcelona kembali menguasai semua trofi?